Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raslina Hanisa Fitri dari Prodi Pendidikan Ekonomi Kelas A dengan NIM 18721500071. Di sini saya akan memaparkan materi tentang riba dalam Islam yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Irvia Eriza MPD, selaku dosen mata kuliah Ekonomi Syariah. Pengertian riba. Riba adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang berarti kelebihan atau tambahan. Namun, dalam konteks syariah Islam, arti riba adalah mengerucut pada kelebihan dari pokok utang. Kelebihan dari pokok utang inilah yang membedakan riba dengan transaksi jual beli yang dikenal dengan ribuhun atau laba, di mana kelebihan berasal dari selisih dalam jual beli. Selanjutnya, riba adalah bunga. Sederhananya, riba adalah tambahan yang disyaratkan dan diterima pemberi pinjaman sebagai imbalan dari peminjam utang. Sementara merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, istilah lain dari riba adalah bunga uang, lintah darat atau rente. Dalam transaksi bisnis sekarang, riba adalah identik dengan bunga. Adapun besaran bunga tersebut mengacu pada suatu persentase tertentu yang dibebankan kepada peminjam. Islam dengan tegas melarang umatnya untuk melakukan transaksi jual beli dan hutang piutang jika di dalamnya mengandung riba. Larangan tersebut juga tertulis dalam beberapa ayat Al-Quran maupun hadis. Adapun hukum riba, pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW telah melaknat orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya, orang yang memberi makan hasil riba, orang yang menuliskan, orang yang menyaksikannya, dan selanjutnya. Nabi bersabda, mereka itu semua sama saja. Selanjutnya ada 5 jenis riba. Yang ke-1 yaitu riba fard, yang kedua riba yad, yang ketiga riba nasi'ah, yang keempat riba qard, yang kelima yaitu riba jahiliyah. Yang ke-1 riba fard. Riba fard adalah kegiatan transaksi jual beli maupun pertukaran barang-barang yang menghasilkan riba, namun dengan jumlah atau takaran yang berbeda. Contoh riba fard adalah menukar uang 1 lembar pecahan 100.000 dengan uang pecahan 10.000 berjumlah 11 lembar, alias nilainya jadi 110.000, sehingga ada kelebihan 10.000. Yang kedua yaitu riba yad. Pada jenis ini, riba adalah hasil transaksi jual beli dan juga penukaran barang yang menghasilkan riba maupun non-ribawi. Namun, waktu penerimaan serah terima kedua barang tersebut mengalami penundaan. Contoh riba yad yaitu ketika seorang membeli mobil secara tunai dihargai sebesar 100 juta. Namun, saat seorang memutuskan membelinya secara kredit, harganya menjadi 120 juta. Yang ketiga yaitu riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah kelebihan yang didapatkan dari proses transaksi jual beli dengan jangka waktu tertentu. Adapun transaksi tersebut menggunakan 2 jenis barang yang sama, namun terdapat waktu yang penangguhan dalam pembayarannya. Contoh riba nasi'ah adalah seseorang meminjamkan emas batangan kepada temannya, namun dia meminta dikembalikan dengan uang tunai setahun mendatang. Namun karena harga emas naik di masa depan, sang teman harus membayar dengan nilai lebih tinggi. Yang keempat yaitu riba qard. Pada jenis ini, riba adalah tambahan nilai yang dihasilkan akibat dilakukannya pengembalian pokok utang dengan beberapa persyaratan dari pemberi utang. Contoh riba qard adalah ketika bank memberikan pinjaman sebesar 100 juta, kemudian nasabah atau debitur harus mengembalikannya dengan bunga 12% dalam tempo angsuran 24 tahun.
Yang terakhir yaitu kelima, riba jahiliyah. Dalam jahiliyah, riba adalah tambahan atau kelebihan jumlah pelunasan utang yang telah melebihi pokok pinjaman. Biasanya, hal ini terjadi akibat peminjam tidak dapat membayarnya dengan tepat waktu sesuai perjanjiannya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang riba dalam Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.